Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dwi Anugrah Febrianto, kelas 11 MIPA 1, Sekolah SMA 1 Tarakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita diberikan kesehatan agar bisa menjalani rutinitas seperti biasa. Kemudian saya ingin bertanya, sudahkah kalian bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW? Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kepadanya dengan benar salawat. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Di sini saya akan berceramah tentang tanggung jawab seorang pelajar. Hadirin yang berbahagia, terdapat di dalam kitab Talimul Muta'alim bahwa ada 6 kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pelajar yang sedang menuntut ilmu. Tanggung jawab dan kewajiban adalah memiliki arti yang sama, memiliki arti yang satu. Insya Allah, atas izin Allah akan saya paparkan secara perinci penjelasannya. Saudara-saudaraku yang terhormat, syarat yang pertama adalah seorang pelajar harus paham apa itu ilmu, harus tahu esensi dari ilmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim tanpa menyebutkan muslimah. Ini bukan berarti muslimah tidak wajib belajar, akan tetapi muslimah sudah termasuk ke dalam lafaz muslim, yakni menuntut ilmu adalah wajib bagi muslim dan muslimah. Ketahuilah wahai para pemuda, tidak wajib atas kalian menimba sebuah ilmu, akan tetapi wajib bagimu mempelajari ilmu hal, sebagaimana dikatakan bahwa sebaik-baik ilmu adalah ilmu hal dan sebaik-baik pekerjaan adalah menjaga hal. Apa itu ilmu hal? Yaitu ilmu agama. Yang dimaksud dari hal di sini adalah hal-hal yang terjadi dalam kehidupan manusia berupa ingkar iman, sholat, zakat, puasa, dan sebagainya. Akan tetapi, mempelajari ilmu formal juga penting, karena itu adalah jalan untuk berhasil dalam mencari ilmu agama. Barang siapa menginginkan akhirat, maka gapailah dengan ilmu. Barang siapa menginginkan akhirat, maka gapailah dengan ilmu. Dan barang siapa menginginkan kedua-duanya, maka gapailah dengan ilmu. Oleh karena itu, mari kita mencari ilmu agama sebanyak mungkin dan mempelajari ilmu formal. Syarat yang kedua adalah niat yang baik dan benar. Di dalam proses belajar, kita harus memiliki niat yang baik, karena niat adalah dasar utama dalam segala hal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sah tidaknya amal adalah tergantung pada niatnya. Apabila niatnya baik, maka perbuatannya pun akan menjadi baik. Dan apabila niatnya rusak, maka perbuatannya pun akan rusak. Maka bersihkanlah niat kita semata-mata karena Allah. Dan sebaik-baiknya pelajar meniatkan belajarnya untuk mencari ridho Allah, menghilangkan kebodohan, menghidupkan agama Islam, dan sebagai rasa syukur atas nikmat akal dan sehat badan. Apabila kita berniat dengan demikian, maka insya Allah akan memudahkan kita dalam menuntut ilmu. Teman-teman yang saya hormati, adapun syarat yang ketiga adalah ikhtiar, yaitu memilih dan memilah. Yang pertama, pilihlah ilmu yang manfaatnya untuk kita,
keluarga kita, agama kita, negara kita, dan orang-orang yang berada di sekitar kita. Oleh karena itu, utamakanlah ilmu tauhid untuk lebih mengenal Allah. Kemudian yang kedua, pilihlah guru yang banyak ilmunya agar bisa mendapatkan banyak manfaat. Selanjutnya, pilihlah teman yang sungguh-sungguh dalam belajar, disiplin, dan tidak malas, agar kita bisa ikut menjadi pelajar yang cerdas, penyabar, jujur, dan hasil ilmu. Di dalam syair ulama menjelaskan, ingatlah, engkau tidak akan menghasilkan ilmu kecuali dengan 6 hal. Perinciannya akan saya terangkan kepadamu dengan jelas. Cerdas, haus akan ilmu, sabar, dan bekal yang cukup, petunjuk dari guru, dan waktu belajar yang lama. Syarat yang keempat adalah menghormati ilmu dan pemilik ilmu. Kenapa harus demikian? Karena ketahuilah wahai para pemuda, sejatinya seorang pelajar tidak akan hasil ilmu dan tidak akan manfaat ilmunya kecuali dengan menghormati ilmu dan pemilik ilmu. Dikatakan, tidaklah sukses orang yang sukses kecuali dengan hormat, dan tidaklah gagal orang yang gagal kecuali karena meninggalkan hormat. Sebagaimana pada ungkapan, penghormatan itu lebih baik daripada patuh. Apakah kamu tidak tahu bahwa manusia tidaklah kufur karena maksiat? Akan tetapi, ia menjadi kufur karena meninggalkan hormat. Syarat yang kelima adalah memiliki tekad dan bersungguh-sungguh. Karena menuntut ilmu itu memerlukan kesungguhan dari 3 unsur, yaitu kesungguhan dari pelajar, guru, dan orang tua. Sebagaimana yang kita ketahui, barang siapa yang bersungguh-sungguh maka ia akan berhasil, dan barang siapa yang menanam benih maka akan memanen hasilnya. Tekad dan kesungguhan itu membuka setiap pintu yang tertutup. Dan syarat yang terakhir adalah hendaknya bermusyawarah, kemudian bertawakal kepada Allah. Allah meninggikan derajat orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya cukupkan sampai di sini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih, dan apabila ada kesalahan itu berarti kesalahan saya pribadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.